Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Minimax, di mana algoritma Minimax merupakan suatu metode pencarian yang dilakukan dengan penelusuran dari setiap node sehingga memperoleh nilai yang maksimal. Baik, langsung saja di sini saya sudah menuliskan contoh soal dari algoritma Minimax, di mana langsung saja kita mulai. S yang berada di atas ini disebut dengan akar node, di mana kita akan memulainya dari sini. Lalu bagian paling bawah ini disebut dengan leaf. Selanjutnya dari setiap bagian sudah ditentukan. Paling atas dinamakan max, lalu di bagian selanjutnya kita namakan min, dan di bagian selanjutnya juga kita namakan max. Lalu jika memulai suatu algoritma Minimax, kita akan selalu memulai dari bawah dan paling kiri, di mana langsung saja kita memulai antara min 1 dan 1, karena kita akan naik, di mana pada bagian atas merupakan bagian max, maka kita akan mencari nilai max, di mana antara min 1 dan 1, 1 mempunyai nilai yang lebih besar. Jadi langsung saja kita tuliskan di sini 1. Lalu selanjutnya langsung kita menuju ke sebelahnya. Antara 0 dan min 1, 0 lah yang mempunyai nilai yang lebih besar. Langsung saja kita tulis di sini 0. Baik, jika sudah mendapatkan not di bagian maksimal, kita tidak boleh langsung menuju ke sampingnya. Kita langsung harus menuju ke atasnya terlebih dahulu di bagian min, di mana selanjutnya kita akan mencari nilai min antara 1 dan 0. 0 lah yang bernilai lebih kecil. Jadi kita langsung saja nulis 0. Baik, selanjutnya jika sudah mencapai titik pada bagian min, selanjutnya kita akan kembali lagi ke bawah, di mana antara 1 dan 0 kita balik lagi mencari nilai maksimal, di mana 1 dan 0 satulah yang lebih besar. Kita tuliskan 1. Lalu selanjutnya kita menuju ke sebelahnya. Antara 0 dan 1, 1 juga memiliki nilai yang lebih besar dari 0. Kita tuliskan 1. Nah, di sini kita mendapatkan angka yaitu sama-sama 1. Jadi, dikarenakan angka yang sama, jadi kita memilih di sebelah kiri. Langsung saja kita tulis 1. Nah, sekarang semua node sudah terisi. Jadi agent paling atas nilai maksimal. Jadi antara 0 dan 1 lebih besar 1. Maka agent akan melewati bagian dari sini. Nah, karena kita memulai dari sebelah kiri, kita harus selalu memilih juga dari sebelah kiri. Kita memilih bagian kiri, kita turun ke sini dan ke sini. Jadi itulah cara menggunakan metode dengan menggunakan algoritma Minimax. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma Minimax Alpha Beta Purning. Di mana bedanya dengan metode sebelumnya dan sekarang akan menggunakan alpha dan beta, di mana alpha dan beta pruning digunakan untuk mempersingkat pemrograman pada AI, di mana pruning tersebut juga bisa kita sebut dengan seperti memangkas atau memotong. Baik, di mana dalam algoritma Minimax Alpha Beta Pruning ini memiliki sebuah syarat yang dimana jika alpha lebih besar sama dengan beta, maka pangkas. Jika alpha lebih kecil sama dengan beta, maka juga dipangkas. Lalu syarat yang terakhir, beta harus selalu lebih kecil sama dengan alpha, di mana pada algoritma Minimax Alpha Beta Pruning juga kita menentukan bagian max, di sini max, di sini min, dan di sini
max, yang dimana nilai max kita juga bisa sebut dengan alpha, sedangkan nilai min kita sebut dengan beta. Baik, yang dimana dalam algoritma minimax alpha beta pruning ini di setiap node-nya memiliki value alpha dan beta. Sama seperti halnya dengan metode sebelumnya, kita selalu juga mulai dari bawah bagian kiri. Nah, di sini pada bagian ini kita menemukan angka min 1. Langsung saja kita tuliskan min 1 di bagian ini. Nah, kita sudah menuliskan min 1. Di sini juga terdapat value alpha dan beta. Di sini karena alpha disebut juga dengan max, maka kita menuliskan min 1 dan value min 1. Nah, dikarenakan pada leaf node agent melewati dua angka tersebut, yaitu min 1 dan 1. Karena pada bagian di atasnya kita harus menentukan nilai maksimal, maka antara min 1 dan 1 lebih besar 1. Jadi selanjutnya kita akan menggantinya. Kita coret yang sebelumnya menjadi 1. Di sini juga kita coret value dan alpha 1. Nah, jika sudah kita menggantinya, selanjutnya ini akan naik ke atas di bagian min 1. Nah, jika kita sudah menaikkan angka 1 di sini, kita juga akan menentukan value alpha dan beta, di mana value-nya di sini 1 dan beta 1. Nah, dikarenakan 1 akan turun ke bagian ini, maka kita akan juga di sini membuatkan value sama dengan alpha dan beta. Nah, baik, di sini 1 akan diturunkan ke sini, akan menjadi beta sama dengan 1. Lalu selanjutnya kita menuju leaf node, di mana antara 0 dan 1, di mana 0 ini nilainya lebih kecil dari beta sama dengan 1. Jadi tidak ada pemangkasan di sini karena tidak memenuhi syarat. Begitupun sebaliknya dengan angka 1, dia tidak ada pemangkasan. Baik, jika sudah, langsung saja nilai 0 akan kita naikkan ke sini, di mana nilai 0 ini akan dijadikan pembanding. Lalu jika sudah, kita langsung saja dapat menentukan value-nya 0 dan alpha-nya 0. Nah, selanjutnya kita juga harus melihat di bagian atasnya juga, karena di bagian atas sudah menunjukkan min. Antara 1 dan 0, angka yang paling kecil adalah 0. Langsung saja kita ubah, di sini kita coret yang sebelumnya 1, kita ubah, kita coret jadi 0, dimana value-nya juga kita coret 1 dan betanya kita juga coret menjadi 0. Lalu jika sudah kita di sini menemukan 0, maka akan menuju ke akar node. Di sini juga kita tulis 0. Di sini kita juga menuliskan 0. Dia dari sini akan menuju ke sini. Baik, jika sudah menurunkan 0, langsung saja kita tulis value sama dengan alpha sama dengan dan beta sama dengan. Nah, nilai beta di sini kita ambil dari bagian min di atasnya. Kita tuliskan 0. Nah, sekarang kita menuju juga leaf node, di mana 1 akan naik ke atas. Kita coret 0 yang tadi, 1, value-nya 1, dan alpha-nya juga 1. Yang dimana di sini di bagian 0 akan terjadi perpangkasan karena nilai alpha 1 sesuai dengan syarat pada di sini. Jadi 0 tidak perlu lagi dijalankan, maka akan terjadi perpangkasan di sini. Baik, jika sudah,
Sekarang kita di sini akan menentukan value sama dengan alpha sama dengan dan beta sama dengan, dimana alpha di sini kita tulis 0. Lalu 0 ini akan digantikan dengan 1. 1 yang sudah kita tulis di bagian max akan naik. Jadinya kita coret di bagian sini, kita tulis dengan 1. Berarti value 1 dan beta juga akan 1. Baik, kita lanjutkan lagi. Di sini kita juga menuliskan value sama dengan alpha sama dengan dan beta sama dengan, dimana beta kita tulis 1 dari bagian ini 1. Lalu selanjutnya value kita tulis dengan 0. Nah, dikarenakan tidak memenuhi syarat, maka tidak akan terjadi perpangkasan, di mana di sini akan tulisan 1 dan beta akan menjadi 1. Nah, di sini kita menemukan nilai yang sama, yaitu 1 dan 1. Maka kita akan memilih melewati jalur yang di sini. Nah, jika sudah kita memilih jalur yang di sebelah kiri dari ini, bisa dilihat pada metode sebelumnya hasilnya juga sama. Kita juga memilih atau menggunakan jalur dari sini ke sini dan menuju ke sini sama. Hanya saja perbandingan atau perbedaannya pada bagian ini kita menggunakan alpha beta pruning dan dimana jalannya lebih singkat atau ringkas daripada metode sebelumnya.